Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat pandemi COVID masih berlangsung, jadi tetap jaga kesehatan, jaga imunnya, rajin cuci tangan, dan hindari yang namanya kerumunan. Baiklah, sebelum Bu Anita masuk materi yang selanjutnya, masih tentang teks, iklan, poster, dan slogan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang Ibu sampaikan nanti bisa kalian terima dengan baik. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Nah, tapi di sini Bu Anita menuliskan PPT yang keempat, yaitu tentang teks, iklan, poster, dan slogan. Baiklah, Ibu akan share PPT-nya. Oke, di sini ada kompetensi dasar yang mau kita bahas hari ini, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, materi ini agak lumayan panjang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang di rumah atau anak-anak ibu yang ada di rumah belum paham, untuk materi yang kompetensi dasar yang keempat ini, 4.2 ini, akan Ibu terangkan kembali di hari Senin depan ya, karena kebenaran hari Rabu kita libur atau cuti bersama. Nah, indikator kompetensi dasarnya ada 3. Yang satu memvariasikan iklan atau poster melalui membaca iklan. Yang kedua adalah melengkapi kalimat persuasif pada iklan atau poster yang belum lengkap. Yang ketiga adalah menulis iklan atau poster sesuai dengan ilustrasi. Sebenarnya dari 3 indikator ini sama-sama tentang intinya menuliskan sih ya, menuliskan iklan, poster, dan slogan. Nah, tujuannya kalian diharapkan mampu membuat iklan, kalian juga diharapkan mampu menyunting iklan, bahkan juga mampu memvariasikan kalimat dalam iklan, poster, ataupun bentuk slogan. Kita lanjut ya. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan dulu, ternyata membuat iklan, slogan, atau poster memiliki syaratnya. Ditinjau dari isi, harus objektif dan jujur, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian orang banyak. Nah, itu salah satunya iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasa, itu terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, sama sopan. Yang kedua, ungkapan atau majas yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi orang banyak. Yang ketiga, bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang paling penting. Dan yang terakhir adalah teks iklan harus menuju sasaran. Iklan, poster, dan slogan itu setiap yang dipasang yang dilihat itu harus menuju sasaran yang tepat. Nah, adapun langkah-langkah menulis dari iklan, poster, dan slogan, 1. Mempelajari apa yang akan diiklankan dan mengetahui produk-produk dari pesaingnya. Yang kedua, mempelajari tujuan produk yang akan diiklankan. Yang ketiga, melakukan pengumpulan ide. Yang keempat, memilih ide yang paling terbaik ketika kita akan memasangkan iklan, poster, ataupun slogannya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyuntingan nih. Nah, mulai dari ada 6 ya, mulai dari ejaan, mulai dari tanda baca, mulai dari diksi, mulai dari kalimat, terus bahkan sistematika penulisan, sama yang terakhir adalah kebenaran konsepnya. Berarti nanti kalau kita mau menyunting itu sama dengan memperbaiki teks. Menyunting sama dengan bagian mengedit untuk memberikan kualitas dari iklan, slogan, dan poster tersebut. Makanya harus dari ejaannya, tanda bacanya, diksi kalimatnya, terus efektif kalimatnya, sistem penulisannya bentuknya mau seperti apa, sama nanti kebenaran konsep yang kita pengen tuangkan seperti apa. Next ya, lanjut ya. Di sini ada penyuntingan iklan nih. Ibu kasih contoh, iklan pertama sama iklan kedua. Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Nah, kalau iklan yang kedua, iklannya gambar nyamuk. Kalau kamu jaga kebersihan, aku nggak akan gigit kamu. Nah, sebenarnya 2 kalimat ini kenapa harus disunting? Karena salah satunya adalah tidak menggunakan ejaan yang benar. Artinya sebenarnya kalau ini kita menggunakan bahasa sehari-hari, kalau ini kalimatnya agak sedikit kurang efektif, tapi sebenarnya diperbolehkan. Makanya kenapa orang membuat
ada yang namanya penyuntingan iklan. Berarti harus ada yang diedit sebelum ini ditayangkan ke halayak ramai atau ke publik. Contoh kita lihat iklan yang pertama ya. Dengan hemat listrik hidup jadi lebih baik. Nah, andai kata dengan dihilangkan, tidak menghilangkan esensi dari maksud iklan tersebut. Hemat listrik hidup jadi lebih baik. Nah, itu berarti kalau ini kita hilangkan dengannya nih. Kalau iklan yang kedua, gimana cara nyuntingnya? Kalau kamu jaga kebersihan, ini kan kalimatnya nih ya, tidak sesuai dengan KBBI ya. Aku nggak akan gigit kamu. Nah, ini kita ganti nih. Kalau kamu jaga kebersihan, aku tidak akan gigit kamu. Berarti enggaknya kita jadi ganti kata tidak. Itu namanya menyunting iklan dari segi tulisan. Kalau ini dari keefektifan kalimat. Lanjut ya. Nomor 6, slide yang ke-6 ada penyuntingan slogan. Kita lihat. Belajarlah dengan rajin agar cita-citamu tercapai. Belajarlah dengan rajin supaya cita-citamu tercapai. Itu juga boleh. Slogan yang kedua, menginjak taman merusak lingkungan. Menginjak taman merusak lingkungan. Yang bagian mana yang perlu diedit? Di bagian mana kalimat slogan ini perlu disunting? Menginjak tanaman merusak lingkungan. Itu tidak perlu ada yang diedit ya, karena kalimat dalam slogan itu sudah tepat. Nah, justru kalimat yang di sebelah sini, nih slogan yang pertama, belajar dengan rajin, lahnya bisa kita hilangkan. Oke ya. Berarti lahnya bisa kita hilangkan, agarnya kita bisa ganti menjadi supaya. Bu, kalau seumpamanya agarnya tetap sama, tapi lahnya saja yang dihilangkan, boleh? Boleh, itu namanya menyunting slogan. Jadi kalau kita mau mempublikasikan bentuk slogan, poster, ataupun iklan, kita baca terlebih dahulu, setelah dibaca, baru kita lihat kata-kata yang pantas. Belajar dengan rajin, agar cita-citamu tercapai, itu boleh. Belajar dengan rajin supaya cita-citamu tercapai. Berarti lahnya kita hilangkan. Kalau yang di slogan ini tidak perlu dihilangkan ya. Menginjak taman merusak lingkungan. Udah pasti namanya kita menginjak taman itu pasti bakal merusak lingkungan. Taman itu ada apa aja sih? Ada tanaman, ada rumput. Makanya diistilahkannya adalah tanam. Bu, boleh nggak diganti? Menginjak rumput merusak lingkungan. Nah, berarti kan kalau misalnya rumput yang hidup dalam taman itu ada pohonan, ada kembang, ada bunga. Makanya ini tidak perlu disunting. Tidak perlu dirubah ya. Kita lanjut. Penyuntingan poster kali ini. Nah, ada poster 1 sama poster yang kedua. Budayakan tertib lalu lintas. Nah, ini kalimatnya bukan kalimat tidak efektif, tapi justru kalimatnya menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak sesuai dengan ejaan. Kayak gini nih, budayakan tertib. Harusnya tertibnya nggak pakai P ya, tapi harusnya pakai B. Budayakan tertib berlalu lintas. Itu namanya menyunting poster. Berarti kalimat ini ada yang salah nih. Poster yang kedua kita lihat. Mari bersepeda ke sekolah untuk mengurangi polusi. Kalimatnya benar. Sepintas nggak ada yang salah. Benar ya? Mari bersepeda. Nah, atau misalnya bersepeda ke sekolah, mengurangi polusi, itu bisa juga. Jadi kata untuknya ini kita mari bersepeda ke sekolah. Berarti kan harus ada kata rujukan lagi ya, atau ada kata lanjutannya, atau ada kata konjungsinya untuk melanjutkan. Bersepeda ke sekolah, mengurangi polusi. Berarti ini kita hilangkan, kata ini kita hilangkan. Bersepeda ke sekolah, mengurangi polusi. Itu namanya menyunting poster. Dari segi apa? Keefektifan kalimatnya. Next, lanjut ya. Tadi kita bahas tentang memvariasikan nih. Di sini ada ilustrasi sebelahnya nih, sebelah sini ilustrasi. Kali ini adalah ilustrasinya slogan. Yang dimana ini adalah slogannya tentang membuang sampah yang menjadi kebiasaan, di mana buang sampahnya di sungai. Bahwa kalau di sungai katanya suka hilang dengan sendiri. Nanti teman-teman yang di rumah atau anak ibu yang ada di rumah boleh baca ya slide yang ini ya. Nah, jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa membuang sampah ke sungai itu bahkan menimbulkan tumpukan sampah dan
pendangkalan sungai. Kalau sampahnya makin banyak di sungai berarti makin dangkal kan. Nah, apalagi kalau musim penghujan, berarti kotorannya makin banyak, tumpukan sampahnya banyak, binatangnya juga makin banyak, dan itu menyebabkan kebanjiran, bahkan juga bisa mengganggu warga sekitar ketika lagi musim hujan. Nah, dari kalimat ilustrasi yang tadi sudah Ibu sebutkan, nah anak-anak Ibu disuruh membuat apa? Slogan kira-kira yang mendidik dan diharapkan untuk bisa diingat oleh masyarakat dan warga setempat itu apa sih? Yang dimana ketika kita buat slogan itu bisa bikin orang itu sadar dan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak buang sampah lagi di sungai. Makanya dibuatlah dari ilustrasi seperti ini, kita variasikan dalam bentuk slogannya. Jawabannya adalah, ingat, sungai bersih dan sehat, warga sehat dan kuat. Atau bisa juga bentuk slogannya, sungai bersih, air mengalir lancar, masyarakat tak sedih karena rezeki lancar. Jadi kalau variasi itu sifatnya boleh menggunakan kata-kata sendiri ya, tapi yang jelas yang mengandung kata-kata yang menarik, tidak terlalu panjang. Ingat bahwa slogan itu adalah kata-kata yang tidak terlalu panjang tapi menarik, bahkan juga berisi himbauan atau kalimat bentuk ajakan ya, kalimat pendek yang menarik yang berbentuk ajakan supaya orang lain itu mengikutinya. Jadi kalau ada ilustrasi seperti ini, nanti kalian bisa bikin slogan dengan gaya kalian sendiri sambil tidak menghilangkan isi dari ilustrasinya. Jadi kalau isi ilustrasi tentang sungai, jangan kalian isi slogannya tentang puncak. Atau misalnya kalau misalnya isinya tentang kebersihan, jangan kalian isi tentang kebugaran. Itu beda. Makanya kalau misalnya di sini isi tentang kebersihan, berarti kita bahasnya apa dulu nih yang dibersihkan? Oh, sungai. Berarti kita bikin dengan bahasa kita sendiri, itu namanya memvariasikan slogan. Lanjut ya, ada contoh variasi iklan di sini nih, kejutan manis. Ayo segera isi pulsamu di Indomaret. Nah, anak-anak ibu yang di rumah suruh ngapain dari variasi iklan tersebut? Melengkapi iklan dengan pujian terhadap produknya. Berarti kita memberikan pujian. Jawabannya apa? Isi pulsa dapat si manis yang higienis. Ternyata kita isi pulsa XL di Indomaret, kita bisa dapat sirup marjan 2 nih. Sirup marjan yang isinya 600 ml. Kalau kita isi pulsa yang pulsanya 100.000. Nah, berarti isi pulsa dapat si manis yang higienis. Nah, ini berarti kita melengkapi variasi produk ini yang dari Excel ini, iklan ini dengan bahasa kita sendiri. Berarti kalau misal bagaimana cara bikin variasinya, Bu? Baca dulu nih. Baca dulu iklannya. Baru kita kira-kira apa pujian yang tepat ya. Nah, pakai kalimat kita sendiri. Jadi kita dituntut dalam kondisi seperti ini adalah bagaimana kurikulum 13 itu membuat semuanya jadi lebih mandiri dan lebih berprestasi, dan kita disuruh menjadi anak yang cerdas akan teknologi. Lanjut ya, ini slide yang terakhir. Bagaimana contoh variasi poster? Ada posternya di sini nih ya. Nah, pola hidup sehat, sehat zaman now. Nah, nanti kita perhatikan tulisannya apa saja. Nah, dimintanya apa? Lengkapi dengan kalimat ajakan yang sesuai variasi posternya yang diminta. Berarti jawabannya apa? Yang pertama nih, mau hidup sehat zaman now. 2. Lakukan 5 kunci hidup sehat dan bahagia. 3. Ayo kita lakukan 6 kunci hidup sehat bebas jantung koroner. Nah, ini 6 nih ya. 4. 5 kunci hidup sehat dan bahagia. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sehat zaman now. Makan buah dan sayur. Dari mana kita dapat ini? Karena kita sudah baca yang ada di sini. Kita sudah cermati teks yang ada di sini. Berarti kita bisa variasikan dengan kalimat kita sendiri. Oke, anak-anak ibu yang ada di rumah, cukup itu penjelasan dari ibu. Nanti mungkin untuk yang memvariasikan, Bu Anita akan memberikan contoh yang lebih banyak lagi supaya kalian lebih paham di pertemuan berikutnya ya, di hari Senin ya. Nah, nanti di hari Senin pula Ibu akan kasih latihan tentang materi yang memvariasikan, menulis iklan, dan yang itu adalah membuat iklan. Jadi biar kalian paham, biar kalian juga mengerti. Terima kasih buat anak-anak Ibu hari ini yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatannya ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.